Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah syafi'il anam wa khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang saya ta'zimi dan sangat saya hormati para alim ulama yang sudah hadir di majelis yang penuh berkah ini, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Mahfilud Durar 2 Kiai Haji Ali Wafa Abdullah mata'anallahu bituli hayati, amin. Juga keluarga besar Pondok Pesantren Mahfilud Durar 2 yang sudah hadir bersama kita, Kiai Haji Soleh Bayani, Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Afkillah, dan juga Kiai Nabil, dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Kemudian yang juga saya ta'zimi narasumber kita pada kesempatan malam hari ini yang spesial sekali. Beliau datang dari jauh, dari Suramadu untuk datang ke acara kita di malam hari ini, Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Beliau ini mau diperkenalkan tapi sudah ma'ruf, ya, agak repot juga. Karena beliau ini memang sesuai namanya, sudah ma'ruf beneran di mana-mana gitu. Kalau kita pergi ke keliling Indonesia, bahkan keliling Indonesia terus ketemu dengan gerakan-gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang aktif di bidang perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya pasti tahu Kiai Ma'ruf ini. Karena beliau orang yang betul-betul konsen di bidang ini, di bidang gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, hingga dipercaya memegang banyak jabatan, ya, termasuk di MUI, di Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur. Ya. Jadi beliau ini yang kemarin viral gara-gara sonhorek itu. Jadi fatwa beliau menggegerkan seluruh Indonesia, ya, karena mengatakan bahwa sonhorek itu haram dengan catatan-catatan, ya. Jadi makanya saya bercanda tadi, panitia tolong musiknya jangan keras-keras malam hari ini, karena muftinya ada bersama kita. Takut jadi horek. Baik. Saya mengenal narasumber kita, Kiai Ma'ruf Khozin ini sudah belasan tahun, ya. Belasan tahun, dulu sekitar 2011 kalau tidak salah, ya. 2011 sejak kami berdua sama-sama polos, ya. Sekarang tinggal saya yang polos, beliau tidak. Ya, beliau kemudian sangat aktif dulu di kajian-kajian di daerah Surabaya, kemudian sampai akhirnya sekarang dikenal secara nasional, ya. Menjadi salah satu ikon kebanggaan Aswaja Center di Indonesia, gitu, beliau ini. Dan tambah lagi sekarang jadi ikonnya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, tentang acara malam hari ini temanya sangat menarik, yaitu tentang tantangan pesantren di era digital, ya. Kita tahu bahwa pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia. Lembaga pendidikan yang paling tua, yang
mengajarkan warga Indonesia, bangsa Indonesia lepas dari buta huruf, itu pesantren. Sebelum ada sekolah umum, sebelum Belanda membangun sekolah-sekolah umum, pesantren itu sudah ada. Pesantren ini dimulai sejak zaman dulu di masa para sunan, Wali Songo, hingga kemudian diteruskan oleh keluarganya, keturunannya, dan murid-muridnya. Biasanya dulu pesantren menjadi pusat perjuangan kemerdekaan. Jadi kenapa pesantren itu kebanyakan ada di pelosok? Kenapa pesantren itu banyak yang di atas gunung, di tempat-tempat yang sulit aksesnya di masa lalu? Karena memang dia adalah pusat-pusat pergerakan. Jadi kalau ada di tempat terbuka tentu tidak leluasa. Nah, itu yang membuat pesantren-pesantren kemudian mempunyai basis yang kuat di daerah-daerah. Pergeseran pesantren ke daerah kota itu belakangan terjadi. Di awal-awal selalu yang namanya pesantren itu di daerah pedesaan, karena memang basis perjuangan untuk melawan penjajah. Akan tetapi pesantren ini selalu punya tantangan-tantangan dari masa ke masa yang nanti akan dikaji oleh guru kita Kiai Ma'ruf Khozin secara mendalam. Kan tetapi saya ingin memberikan sedikit highlight poin-poin penting tentang tantangan pesantren. Kalau kita petakan, tantangan pesantren ini bisa kita bagi menjadi dua. Ada tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal itu artinya tantangan dari dalam internal pesantren itu sendiri. Ya, jadi apa saja itu, ada beberapa hal, tapi di antara yang mencolok itu adalah yang pertama adalah input para santri. Lah ini santri itu dari dulu dikesankan sebagai orang yang mengalami rehabilitasi. Sebagai pesantren itu dikesankan sebagai lembaga rehabilitasi, lembaga perbaikan. Jadi kalau ada orang, ada anak terus nakal sekali, orang tuanya baru kepikiran, macek meler banjong tinai pemonduk kebiko. Jadi pesantren itu jadi tempat nak-anak ler-meler. Lah itu dari dulu sampai sekarang. Seandainya anaknya terus kemudian tidak seperti itu, orang tua banyak yang nggak kepikiran mau masukkan ke pesantren. Lah ini jadi masalah tersendiri. Masalahnya apa? Jadi anak-anak yang bermasalah kemudian numpuk di pesantren. Nah itu masalah. Orang tua sekarang ini ketika anaknya cerdas, hebat, maka dia akan bilang, "Wah, kamu hebat sekali, cerdas sekali. Nanti akan saya sekolahkan di mana, di sekolah unggulan." Tidak kepikiran pesantren. Kecuali yang memang alumni orang tuanya, yang memang santri juga. Tapi kalau bukan santri gak kepikiran. Baru kalau anaknya rusak, anaknya nakal, tidak bisa diatur, baru ingat, wah ini harus ditaruh di pesantren. Akhirnya pesantren adalah tempat orang-orang yang butuh perbaikan itu tadi dalam tanda kurung. Nah akhirnya ini yang menjadi hambatan. Ketika SDM yang masuk akhirnya kurang maksimal. Nah, ini tantangan tersendiri. Kemudian yang kedua adalah kalau sekarang di era digital ini semuanya mengalami digitalisasi, termasuk turos atau kitab-kitab pesantren. Nah, Kiai Ma'ruf ini adalah salah satu yang pas untuk berbicara tentang ini. Karena beliau memulai gerakan pengajian yang berbeda. Ya, betul-betul jadi tema ini pas kalau beliau yang ngisi. Beliau kalau dulu pengajian itu ya pengajian berdasarkan pengajian lisan atau pengajian kitab yang kaku. Tapi beliau bikin gerakan baru dengan Asbaya Center secara umum. Pengajian-pengajian itu memakai
sarana-sarana digital dengan menggunakan kitab-kitab digital. Akhirnya beliau kalau pengajian itu bawa slide, bawa PowerPoint yang ditampilkan semua lengkap dengan dalil-dalilnya, semuanya lengkap. Nah, ini sebuah hal yang sangat penting untuk diadaptasi. Karena banyak, diakui atau tidak, banyak santri sekarang yang masih gagap dengan dunia literasi digital ini. Kitab-kitab itu sekarang sudah tidak hanya di kertas, justru yang banyak itu dalam bentuk-bentuk format digital. Nah, ini yang harus dikuasai oleh para santri kita untuk mengakses itu bagaimana caranya. Kemudian tantangan yang ketiga adalah perubahan kultur pesantren. Jadi di era sekarang ini pesantren termasuk yang kena dampak dari perubahan budaya masyarakat yang cukup deras di luar sana. Di era digital ini yang menjadi rujukan baru itu bukan para ulama lagi, tetapi orang-orang di media sosial. Siapa yang populer dia menjadi rujukan. Sehingga kemudian di sini ada min plusnya. Kalau yang kebetulan rujukannya bagus, misalkan followernya kayak Ma'ruf ini, ya aman karena dapat ilmu. Tapi kalau kemudian followernya yang lain yang nggak jelas itu, ya sudah gitu kan. Lah ini sedikit banyak mempengaruhi juga ke tingkah pola santri. Santri sekarang beda dengan santri zaman dulu. Kalau santri zaman dulu itu bisa dikata terlindungi, tidak banyak bergaul dengan dunia luar. Karena lokasi pesantren seperti yang tadi dijelaskan ada di pinggiran-pinggiran, ada di pelosok. Sehingga santri itu tetap bisa menjaga tradisinya, tetap ngaji, tetap apa. Tapi sekarang itu sudah sulit untuk kita lihat. Misalkan Ramadan, contoh Ramadan itu kalau zaman dulu terasa betul nuansa Ramadannya. Sekarang sudah tidak. Ramadan itu ya sama seperti bulan biasa. Karena yang berubah itu bukan nilai religiusnya tetapi shoppingnya. Nah, itu yang berubah. Ini karena perubahan zaman itu tadi. Dan juga termasuk akhlak-akhlak santri ketika pulang. Ketika di pesantren para santri lumayan terkontrol berbagai halnya, akan tetapi ketika pulang banyak yang kemudian malu menampakkan identitas kesantriannya. Seolah-olah kalau muncul identitas kesantriannya merasa tidak pede, merasa dirinya itu konah, tisah begitu bahasanya. Merasa ketinggalan zaman. Jadi banyak orang yang sekarang kalau pulang itu malu kalau tampil bersarung. Malu kalau tampil seperti santri memperlihatkan kesantriannya. Gara-gara terlalu banyak tontonan yang menganggap hal seperti itu ketinggalan zaman. Lah ini salah satu tantangannya juga, tantangan internal. Kemudian tantangan eksternal ada banyak sekali. Ya, tantangan eksternal bagi dunia pesantren. Ya. Yang pertama yang sangat terlihat adalah dukungan dari pemerintah atau negara. Ya. Pemerintah dari zaman dulu sampai sekarang itu meskipun ada sedikit perubahan terhadap cara pandang terhadap pesantren. Hari ini kita punya UU pesantren, ya. Undang-undang pesantren. Padahal pesantren itu lembaga tertua. Undang-undangnya baru muncul barusan beberapa tahun yang lalu. Tetapi secara umum pemerintah itu tetap menomorduakan pesantren dibanding sekolah umum. Enggak sama. Dana untuk sekolah umum dengan dana pesantren itu tidak sama. Kalaupun pesantren ada yang mendapat banyak dana, itu harus pesantren yang punya sekolah umum. Nah, itu syaratnya. Jadi tetap pesantren sendiri
tetap dianggap nomor 2. Padahal kalau kita lihat output pesantren, santri yang betul-betul ngaji sampai betul-betul ya, sampai ahli betul di bidangnya, itu ya pinter, ya setara seharusnya dengan sarjana, dengan orang-orang di luar. Tetapi pengakuan yang setara ini sulit sekali didapatkan. Hingga ijazah pondok itu gak laku ijazah pondok murni, kecuali beberapa sekarang yang ada muadalah, yang lain tidak dianggap. Nah ini tantangan tersendiri. Kemudian yang paling mencolok juga saat ini adalah pudarnya otoritas keilmuan. Jadi di era digital ini semua orang bisa bicara, semua orang bisa berfatwa, bisa mengeluarkan pendapatnya. Akhirnya ketika semua dianggap sama, yang punya otoritas keilmuan dianggap tidak berharga. Nah ini, padahal orang itu kalau mau bicara itu harusnya mengukur diri dulu keahliannya di bidang apa. Kalau orang tidak pernah belajar fikih sampai mendalam, harusnya jangan komentar soal fikih. Kalau orang tidak pernah mondok, harusnya jangan banyak komentar tentang pondok. Tapi sekarang ini semuanya berkomentar. Bahkan majelis ulama, seperti contoh tadi, majelis ulama mengeluarkan fatwa dengan banyak pertimbangan, dengan pertemuan yang berlapis-lapis, narasumbernya banyak. Ternyata dibantah oleh orang yang tidak pernah, bahkan tidak ngerti takrib itu apa. Lah itu zaman sekarang, karena otoritas keilmuan itu dianggap tidak berharga sekarang. Jadi santri ini, adik-adik santri terus belajar bertahun-tahun di Mahfilud Duror, menghafalkan Quran, menghafalkan banyak matan, kitab ini, kitab itu, kemudian ngerti macam-macam. Nanti akan dikomentari oleh orang yang gak pernah nyentri. Harus siap itu. Dan dianggap komentarnya setara. Karena ya itulah, itu namanya otoritas keilmuan yang sudah diabaikan sekarang. Nah ini tantangan tersendiri. Bagaimana kita merebut kembali otoritas keilmuan itu? Nah ini pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Bagaimana para santri kemudian nanti di era digital sekarang, dan nanti akan jauh lebih dahsyat daripada yang sekarang ini. Sekarang sudah ada AI, akal imitasi kalau versi Indonesianya, singkatan Indonesianya, artificial intelligence kalau versi Inggrisnya. Sekarang itu orang banyak tanya ke AI, dan AI-nya bisa jawab, jawabannya meyakinkan. Tetapi kalau orangnya itu tidak punya keahlian, dia nggak tahu kalau ternyata jawaban AI yang meyakinkan, tampak meyakinkan itu asal-asalan sebenarnya. Asal-asalan sekali. Tapi orang tidak tahu kalau tidak pernah belajar. Jadi nanti orang akan muncul di masa mendatang, akan muncul sebuah era yang dimana orang akan komentar, ngapain mondok kalau nggak tahu tinggal tanya AI. Nanti akan muncul masa seperti itu. Karena AI sendiri kalau sekarang datanya belum lengkap memang. Tapi mungkin 10 tahun akan jauh lebih lengkap daripada sekarang. Sehingga analisa seorang ulama itu bisa disaingi oleh AI kalau tidak betul-betul jeli. Begitu. Nah ini tantangan tersendiri yang harus dipersiapkan sejak gini. Bagaimana pesantren kemudian melahirkan output, melahirkan lulusan yang tidak kalah dengan AI tersebut, begitu, dan bisa menjadi rujukan kembali tentang setidaknya tentang masalah agama. Jadi kalau ada orang yang kemudian bertanya tentang agama, mereka pikirannya itu masyarakat harus, mana santri ini, harus begitu, mana kiai ini, harus begitu, karena itu yang memang betul-betul ahli di bidang tersebut, begitu kan. Kalau kita tidak menyambut ini, kemungkinan ini, maka kita akan tertinggal. Nah kemudian
tantangan berikutnya adalah tantangan ideologis. Ini tantangan ideologis. Pesantren itu punya corak ideologi tersendiri, punya corak ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bidang fikih mengikuti madhab 4, salah satu dari madhab 4. Tapi kalau di Indonesia rata-rata Syafi'iyah. Kemudian dalam bidang tasawuf mengikuti tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Kemudian dalam bidang akidah mengikuti konsep akidah yang dirumuskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Maturidi. Nah, ini corak ideologi pesantren di Indonesia. Sejak dulu zaman Wali Songo sampai sekarang ya begitu. Akan tetapi di tahun-tahun belakangan ini tidak semua lembaga punya corak ideologi yang sama. Ada ideologi-ideologi yang berbeda mulai masuk ke Indonesia dan mereka bikin pesantren juga. Bikin lembaga-lembaga, bikin lembaga tahfidz, bikin sekolah pendidikan banyak. Dan mereka ini yang sedikit banyak terus menggembosi pesantren kita. Mereka itu yang sering mengatakan bahwa orang-orang yang dididik pesantren itu cuma diajari melakukan bid'ah. Nanti beliau ini pakarnya yang bisa menjawab berbagai tuduhan semacam itu. Nanti orang-orang yang belajar bertahun-tahun di pesantren gak ngerti apa-apa, yang ada cuman sesat, kata mereka. Ditambah lagi isu-isu macam-macam. Begitu ada kasus pesantren yang itu salah, misal ada kasus pelecehan seksual di pesantren mana gitu. Semua pesantren kena. Semua pesantren digeneralisir. Seolah-olah itu terjadi di semua pesantren. Padahal tidak. Ternyata kalau dicari itu pesantren yang baru lahir. Dengan orang yang belum teruji gitu. Ya, akhirnya yang ada kasus-kasus seperti itu. Kalau pesantren-pesantren salaf ya tidak ada kasus seperti itu, kalaupun ada sangat-sangat minim ya. Sangat-sangat minim. Dan itu ada di semua lembaga ya. Kasus pembulian, kasus apa, ya mau di pesantren mau di sekolah itu sama saja itu. Jadi kalau mau membandingkan ya pesantren ini bandingannya apa? Lembaga pendidikan juga yang setara. Jangan dibandingkan dengan yang di luar lembaga pendidikan karena tidak apple to apple. Gak cocok perbandingannya. Jadi kalau kita melihat pesantren secara umum, maka bisa kita lihat polanya sekarang ini. Orang-orang yang punya manhaj atau ideologi yang berbeda itu buzzer-buzzernya itu menjelek-jelekkan pesantren kita ini. Pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Semuanya diserang, semuanya dijelek-jelekkan supaya orang berhenti mondok. Nah tadi saya sempat ngobrol sedikit dengan Kiai Ma'ruf Fauzin. Pondok sekarang ini menurun. Kenapa? Karena begitu masifnya narasi-narasi negatif tentang pesantren. Orang kalau pesantren itu diajari perbudakan. Di pesantren itu hanya dijadikan budak. Seperti kerajaan itu. Karena ada kasus, kena semuanya. Kemudian di pesantren ada pelecehan. Karena ada kasus di mana gitu. Semua pesantren kemudian kena. Di pesantren kemudian ada kasus apa? Nah, ya macam-macam begitulah. Nah itu disebarkan oleh orang-orang yang biasanya tidak semanhaj secara ideologi dengan kita. Jadi itu adalah tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, yang harus kita antisipasi. Bagaimana cara kita orang pesantren ini membuat image pesantren yang baik. Jadi bagaimana santri ketika sudah pulang ke rumahnya menampilkan image pesantren dengan baik. Jangan sampai menjadi santri yang tidak jelas. Tidak jelas. Dibilang bukan santri tapi pernah nyantri, dibilang santri kelakuannya tidak seperti santri, itu kan repot itu. Akhirnya pesantrennya yang kena, itu santri alumni mana, kena sudah pesantrennya disebut, kena kiainya. Nah itu. Nah ini jangan sampai seperti itu, karena apa yang kita lakukan dipotret oleh orang-orang yang tidak suka. Kemudian dijadikan framing, dijadikan narasi seolah-olah kekurangan itu adalah wajah yang mewakili seluruh pesantren, padahal tidak gitu kan. Baik,
Saya kira demikian sedikit pengantar dari saya, sekedar pemanasan saja. Jadi saya hanya menghangatkan saja. Nanti yang betul-betul panas di beliau, di Kiai Ma'ruf Hozin ini. Sampai tema-tema yang tadi kebetulan beliau ini adalah pakarnya. Jadi betul sekali ketika tema ini kemudian mengundang beliau gitu kan. Saya kira saya cukupkan prolog ini sampai di sini. Semoga memantik diskusi yang lebih hangat ya setelah ini. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.